Waalaikumsalam warahmatullah. Salam Pak. Lanjut Siapa? lagi ya Pak, sambil menunggu ya Pak. Nunggu Pak Ruplan. Sudah Pak. Udah ya? Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Ketemu lah Pak. Makasih. Yuk. Baik, kita izin sambil mulai ya Pak ya. Pak Alam, Pak Ruplan, Pak Loli. Siap, Bu. Kita buka dulu ya Pak ya. Siap, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk waktunya Pak Mentor, Pak Ruplan. Makasih banyak Pak, dan juga Pak Alam sebagai penguji kita hari ini. Mudah-mudahan insya Allah niat baiknya Pak ya, Pak Loli insya Allah sedang merancang aksi perubahannya untuk di instansinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ke depannya. Nah, untuk itu Pak Loli nanti silakan presentasi ya Pak ya. Cukup poinnya saja terkait tahapannya dan capaiannya nanti seperti apa ya, baik manfaat maupun dampaknya. Dan untuk Pak Mentor nanti mohon maksudnya ya Pak ya, supaya nanti Pak Loli bisa lebih baik dalam pelaksanaannya nanti. Oke, Pak Loli silakan Pak presentasinya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Mentor dengan Pak Penguji dan Ibu. Baik, di sini saya akan menyampaikan rancangan aksi perubahan saya di Subit Organisasi Profesi ASN. Fokus aksi perubahan ini yaitu pada lembaga organisasi profesi yang ASN yang ada di OPD lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu. Kenapa saya mengambil ini? Karena ini salah satu tusi di Subit Organisasi Profesi ASN, yaitu sebagai fasilitator lembaga organisasi profesi. Yang pada kesempatan ini selama Subit ini ada, kegiatan hanya berfokus pada Kopri. Makanya ke depan, karena banyak yang kami lihat di OPD, para fungsional belum memiliki organisasi profesinya, Bu, Pak. Itulah awal mulanya RAP ini saya buat. Nah, di sini akan ada tujuan jangka pendek, yaitu selama 2 bulan. Tujuannya itu terbentuknya tim efektif aksi perubahan, terlaksananya uji coba rancangan aksi perubahan. Sasarannya yaitu terdatanya lembaga organisasi profesi ASN di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu. Nah, dari data ini nanti akan kami rekap dan akan kami cek OPD mana saja yang jabatan fungsional yang belum memiliki organisasi profesi. Itu jangka pendeknya, Bu, Pak. Jangka menengahnya 1 sampai 2 tahun. Terimplementasinya fasilitasi 3 sampai 5 organisasi profesi ASN. Sasarannya terwujudnya fasilitasi proses pembentukan, pengukuhan, pergantian antar waktu ataupun perpanjangan kepengurusan lembaga organisasi profesi ASN dengan kementerian atau lembaga terkait. Contoh misal kami di BKD itu ada analis kepegawaian, organisasinya namanya IPAKRI, itu kementerian lembaga terkaitnya di BKN. Nah, inilah nanti kami akan memfasilitasi seperti naik pangkat Bapak Ibu. Jadi ketika organisasi profesi ini belum ada, kami yang akan memfasilitasinya ke lembaga terkait. Itulah jangka menengahnya 3 sampai 5 lembaga organisasi profesi. Jangka panjangnya insya Allah 3 sampai 5 tahun ke depan seluruh lembaga organisasi profesi dapat kami fasilitasi. Itu tujuannya, Bu, Pak. Nah, manfaat internalnya terdatanya lembaga organisasi profesi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Yang kedua, tercapainya target kegiatan pelayanan fasilitasi profesi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Yang ketiga, mempermudah pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi profesi ASN.
Manfaat untuk eksternal, lembaga organisasi profesi ASN sebagai fasilitator pemangku jabatan fungsional. Kenapa bisa bilang begitu, Bu, Pak? Dikarenakan banyak yang terjadi PNS fungsional yang naik pangkat itu terkendala di angka kredit. Nah, sebagai organisasi profesi, mereka lah yang akan memfasilitasi para fungsional ini dengan tim penilai nantinya. Tujuannya seperti itu. Yang kedua, meningkatnya kegiatan lembaga organisasi profesi sebagai jembatan pemangku jabatan fungsional dengan tim penilai baik tingkat provinsi dan kementerian lembaga terkait. Nah, jadwal kegiatan rencana aksi perubahan ini akan dilaksanakan selama 2 bulan yang jangka pendeknya. Kegiatan pertama di bulan Juli itu menghadap mentor, yang kedua membentuk tim efektif, yang ketiga di bulan Agustus, awal bulan Agustus membuat SOP pelayanan fasilitasi kelembagaan, rancangan SOP dan SOP final di awal Agustus. Di awal Agustus juga dan sampai dengan di pertengahan September mendata organisasi profesi ASN, permintaan data, rekap data dan data final di pertengahan bulan September. Setelah itu akan dilakukan evaluasi pencapaian tujuan jangka pendek di pertengahan September 2021. Output dari aksi perubahan ini berupa SOP pelayanan dan data lembaga organisasi profesi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya untuk yang jangka pendek. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak Pak Loli. Kita lanjut langsung ke Pak Mentor ya. Insya Allah ini sangat bermanfaat ya Pak. Tentunya bagi yang kami yang fungsional ya dalam penguatan kelembagaan profesi ini ya, dan sangat membantu nantinya kalau kami pribadi yang merasakan peranan organisasi profesi ini memang sangat penting ya ke depannya, dan untuk itu kita mohon penguatannya dari Pak Nufran sebagai mentor. Silakan Pak memasukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, intinya begini ya, kami mentor ini kan, apa yang akan dilaksanakan oleh prinsip ini ya, karena terus terang aja di bagian kami ini bagiannya PPIK, IK-nya di belakang ini pegawai ya, masih baik itu masalah data dan segala macamnya. Ke depan memang tujuan kami terutama di subjek rolling itu ya banyak, antara lain ada Polri, ada organisasi profesi dan segala macam, termasuk WNI ya. WNI selama ini kan naik pangkat segala macam tidak ada yang fasilitasi kan. Nah tujuan sebenarnya rolling gitu supaya terus terang aja apa yang dibuat rolling ini sebenarnya nanti saya dukung ya, supaya ini saya berharap tidak hanya sekedar SOP nanti yang akan kami buat ya, tidak hanya sekedar SOP, tapi juga ke depannya seluruh ASN ini, profesi ASN yang ada di seluruh OPD ini ya, ada apa kira-kira di sini di PPK ini. Jadi kita tahu apa yang sekarang kan cuma ada analis kepegawaian saja, ada analis apalagi itu yang bisa kita fasilitasi. Tapi ada profesi ASN nanti yang belum sempat selama ini yang kita fasilitasi. Nah itu yang akan kita buat nanti di dalam. Tadi saya balik lagi masuk WNI, karena terus terang aja WNI selama ini masih numpang ini. Ya. Itu nggak ada maknya Pak. Pak Kabin izin kami siap bantu, saya bantu ya. Kami insya Allah mudah-mudahan karena hasilnya nanti bukan hanya sekedar untuk salah satu persyaratan rolling untuk ikut iklan ini, tapi juga kami berharap nanti ini memang akan kami benar-benar kami laksanakan. Assalamualaikum. Tanya Pak Ubat, yang pastinya kalau kali sebagai fungsional itu merasakan ya Pak ya, ada hambatan-hambatan pangkatan, penilaian angka kredit dan lain sebagainya. Kalau seandainya ini memang bisa
memang sangat membantu ya. Yang banyak yang terjadi di internal itu memang sangat kesulitan Pak. Nah lanjut kita dengan Pak penguji kita, Pak Alam Nasrah. Kami persilakan Pak, mohon pembobotannya. Terima kasih Bu Coaching atas waktu yang diberikan kepada kami. Pak Mentor yang kami hormati, dan dia peserta yang berbahagia. Saya mau tanya Pak Luli, ini Siapa? pelayanan fasilitasi kelembagaan organisasi profesi ASN. Sekarang ada berapa banyak kelembagaan organisasi profesi ASN di Provinsi Bengkulu ini? Belum izin Pak menjawab, belum terdata Pak. Belum terdata? Iya. Belum. Pak Mentor belum, Pak Mentor ya? Belum Pak, itulah tugasnya Loli untuk saat ini Pak. Iya. Jadi, ya karena Pak Loli sudah menyinggung tadi dalam presentasinya bahwa misalnya kalau fungsional umum, kemudian ada lagi analis gitu ya, terus kayak guru-guru ya, fungsional khusus ya. Ya tertentu Pak. Nah khusus. Nah itu salah satu organisasinya apa itu PGRI ya Pak. Jadi, nah Bu Zendia tadi sudah nyinggung juga ada yang namanya WI. Kalau nggak salah ada itu organisasi profesinya. Kemarin saya ngikut acara daringnya, kok nggak sampai selesai karena bukan organisasi WI se-Indonesia. Waktu itu harusnya dilaksanakan di Solo ya. Ikatan WI Pak. Ikatan WI Indonesia. Nah jadi betapa pentingnya Pak Loli memfasilitasi. Ini kan yang difasilitasi ini kan kebanyakan yang bermasalah ini. Salah satunya misal tidak bisa naik pangkat. Kenapa nggak bisa naik pangkat? Atau misalnya guru itu organisasinya PGRI. Barangkali PGRI lah yang bisa bersuara ke pihak penilainya itu, penilai angka kreditnya itu. Kebanyakan kalau guru itu, karena saya dari guru Pak, dari 4A ke 4B, dia kan butuh karya tulis. Ya betul Pak. Terus karya tulis yang bagaimana? Standarnya guru, bukan karya tulis standarnya dosen atau para peneliti gitu. Nah itu yang perlu kita, karena fasilitasi ke lembaga profesi ASN gitu. Nah belum lagi tadi sudah disinggung oleh kanda saya Pak Mentor, ada juga organisasi kelembagaan organisasi yang sifatnya profesi. Barangkali yang di luar itu Pak, di luar ASN atau memang khusus memfasilitasi menjembatani yang ASN dulu Pak. Mohon kiranya pencerahan kepada Pak Loli. Terima kasih. Siap Pak, terima kasih Pak. Kami ya baik Bu. Di sini organisasi profesi ini memang ada ASN-nya dan ada yang di luar ASN Pak. Seperti PGRI dengan ID, IB dan lainnya Pak. Jadi kita khusus ke kepegawaiannya khusus yang ASN Pak. Misal kayak WI di Provinsi Bengkulu kan belum terbentuk organisasi profesinya. Jadi kami akan menjembatani dengan WI senior bagaimana cara di awalnya bagaimana cara membentuk organisasi profesi itu. Itu yang pertama Pak. Kaitannya dengan PGRI nanti itu kan lintas sektoral Pak. Jadi kami akan berusaha nanti ke depan kami hubungi pihak PGRI provinsi bagaimana proses selanjutnya, karena ini kaitannya kan PGRI itu banyak juga yang non ASN Pak.
gitu. Jadi ke depan khususnya kami ini akan memproses yang awalnya memproses organisasi yang belum terbentuk. Awalnya Pak, awalnya organisasi yang belum terbentuk. Itu Pak, terima kasih. Paham ya? Saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Alam. Insya Allah ya. Sebenarnya kalau untuk Bengkulu itu sedang proses ya Pak Loli ya. Siap, Bu. Untuk membuat profesi. Tapi berasa ya, kalau tidak dikomando itu rasanya itu jadi lambat Pak untuk membuat sesuatu itu menjadi legal ya organisasi ini. Sehingga kalau ini dikepalai langsung oleh BKD melalui kegiatan Pak Loli ini, Insya Allah itu akan bergerak cepat ya. Akan cepat pergerakan lah istilahnya Insya Allah. Insya Allah Bu. Mudah-mudahan ya Pak Mentor, mohon bantuannya, mohon dukungannya untuk Pak Loli dan Pak Alam. Terima kasih banyak untuk masukannya. Ya Pak, silakan Pak. Bu, ya sedikit aja Bu. Ya, silakan Pak. Pak Muji ya, tadi disampaikan oleh Pak Muji, Pak Alam bahwa kami sebenarnya melakukan pendataan organisasi profesi ya. Kemarin kita BKD langsung ditandatangani oleh Pak Sekda ya. Ini surat itu sudah kami sampaikan ke seluruh OPD supaya mendata ya, supaya mendata sampaikan lagi dengan kami. Tapi sampai sekarang surat itu belum berbalas. Kita kan tahu bahwa OPD ini kadang hal-hal yang begitu namanya sepele, karena yang tahu itu cuma naik pangkat secara struktural, pensiun itu ini kan. Hal-hal lain itu kadang dianggapnya enteng. Nah itu, jadi kami berharap nanti mungkin Pak Uli nanti dengan surat yang kedua menyusul surat kami yang pertama, kita minta lagi dengan OPD itu. Itu yang kami ingin lakukan. Terima kasih Pak Uli. Terima kasih. Nanti ada pemantauan ya Pak ya. Langsung berhubungan juga dengan fungsionalnya ya Pak ya. Sehingga juga akan membantu menjemput ke atas gitu ya. Siap Bu. Karena memang berat tadi Pak. Saya merasakan dulu ada juga fungsional itu kalau nggak salah Pranata komputer ya Pak ya. Ya. Kesulitan naik pangkat kan ada pembina di sini. Sementara organisasi isinya juga belum ada. Jadi memang butuh dijemput, di apa ya, diarahkan gitu ya, kawal gitu ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu, Pak. Sekali lagi kita bisnis dulu ya Pak ya untuk Pak Loli ya. Terima kasih. Ditunggu atas perubahannya untuk Siap. 60 hari ke depan ya. Sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pamit ya, Pak, ya. warahmatullahi wabarakatuh.